maka itu dia disebut dengan zikir. Kita hadir dalam majelis ini, itu yang pertama, kita dalam posisi berzikir, namun bukan hanya berzikir. Sabda Rasul, ya, kalau Imam Ahmad, kalau Rasulullah, man ghada ila masjidin, yang datang ke masjid, la yuridu illa ayata'allama khairan, kecuali orang itu berniat untuk belajar ilmu, belajar kebaikan, au yu'allimahu, atau niatnya mengajarkan kebaikan itu, janji Allah adalah falahu ka'ajrin syahid. Yang pertama, dia mendapatkan pahalanya sama seperti syahid. Yang kedua, walahu ka'ajril hajj, pahalanya sama dengan orang pergi haji. Bahkan Rasul itu hadis ini tamma hajatu, sempurna hajinya. Kalau hari ini mau menunggu haji ini, mendaftar 2019, berangkatnya 2043 nanti. Lamanya daftar menunggu, nyanpi menyonapeng, menyokah napeng loh, mumpun daftar, lunpeng na ustaz, di lumpre. Maka kalau mungkin nggak punya kesempatan lagi untuk pergi haji, datanglah sering-sering ke pengajian. Sabda Rasul, orang yang pergi pengajian itu pahalanya dia dapat sama dengan orang yang pergi haji. Ada orang ragu, nyo memang. Maka Nabi kunci hadis ini, tamma hajatuhu, sempurna hajinya. Nah, ungkapan tamma hajatuhu itu menjawab keraguan tadi, nyo memang. Maka malam hari ini kita berdoa dan kita berharap semoga kita hadir di rumah Allah, belajar kebaikan, mengajarkan kebaikan, Allah berikan pahalanya seperti hadis ini, pahalanya sama dengan pahala haji. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sejamaah yang Tuhan hormati, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana dahsyatnya akibat dari makanan yang haram, makanan yang syubhat, yang mungkin zatnya yang haram atau syubhat, atau tadi caranya yang haram ataupun syubhat. Nanti di cara ini kita akan kaji tentang fikih muamalah nanti. Namun sebelum itu, saya berpikir bahwa ketika kita sepakat bahwa ada makanan yang haram, namun mungkin ada yang kita nggak tahu termakan juga. Contoh, hadis itu menjelaskan, nah Rasulullah an aklis simwar, Rasul melarang kita untuk makan musang, makan luwak. Nauronyo kopi luwak, hanya kiban. Ini boleh tak kaji. Atau ada mungkin nanti susu beruang mereknya. Beruang ini yang haram kita makan. Kenapa? Nabi menjelaskan kulidzi nabin minas sibah, setiap hewan yang buas yang bertaring. Maka beruang termasuk hewan yang bertaring. Itu haram kita makan. Lantas bagaimana susu beruang? Ini perlu kita kaji juga. Nanti ya gue tamong bak pikir muamalah. Saya pikir Pak BKM mohon maaf, dan bacut nanti bak makanan ini supaya tahu ini mana-mana saja yang makanan yang nggak boleh kita akan menghindari. Contoh hari ini semua itu sepakat bahwa boykot ini produk Prancis misalnya. Semua sepakat boykot produk Prancis. Namun nangan, nama to, mumpun jak nama to, puban Michelin, ini Prancis. Ini kan lagi-lagi ini. Bahkan, nggak tahu nyata Prancis. Balungan to warata, lo pikirnya datanya wajib. Nah, ini contoh tadi ini. Sepakat bunuh bahwa boykot produk Prancis, namun masih ini minum Danone Aqua. Itu punya Prancis. Nah kalau begitu kita rincikan juga mana saja Prancis itu. Sama hal juga ini dengan makanan tadi.
Kita sepakat yang haram kita nggak makan, walaupun kaidah usuliyah mengatakan bahwa dalam makanan ini al aslu fil asya'i ibahah. Hukum dasarnya semua makanan itu boleh. Illa madala dalil ala tahrimi. Kecuali ada dalil yang mengatakan itu nggak boleh. Makanya anjir. Nah ini perlu kita kaji juga sebelum kita masuk ke fikih muamalah. Dan nggak kalah pokoknya lagi bahwa ada sebuah hadis dari Imam At-Tirmizi. Rasul bersabda, kata Rasulullah, al-barakah fit ta'am, ada keberkahan dalam makanan itu. Allah perintahkan kita, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makanlah yang dari bumi ini yang halal juga yang baik. Maka Rasul mencontohkan bagaimana cara kita ini makan. Supaya apa? Kita makan mendapatkan keberkahan-keberkahan. Al-Quran perintahkan, Nabi merincikan. Maka malam hari ini, gue tamong tentang makanan yang haram nanti. Ke depan insya Allah, kita masuk ini dulu ini, cara makan yang Rasulullah ajarkan. Dengan harapan bahwa kita makan apa sih yang kita makan, mendatangkan dia keberkahan. Karena kata Nabi, al-barakah fit ta'am. Keberkahan itu ada pada makanan. Ini kitab yang saya bawa, Minhajul Muslim. Ini karangan Abu Bakar Jabir Al-Jazair. Ini ulama lahir di Aljazair. Kalau mungkin tahu Zidane bin Zidane, bola Zidane Zidane, satu kampung nih, satu negara dengan Abu Bakar Jabir Al-Jazair. Maka nama akhir itu Al-Jazair dinisbahkan ke negaranya Aljazair. Ini ulama yang mengajar di Masjid Nabawi Madinah selama 50 tahun. Diakui oleh pemerintahan Saudi Arabia juga Madinah untuk mengajarkan di Masjid Nabawi itu setiap maghrib, setiap isya dan subuh. Inilah orangnya ini Abu Bakar Jabir Al-Jazair. Ini ulama lahir di Aljazair tahun 1921. Dan di umur beliau 30 tahun udah guru itu di Aljazair. Nah ketika Prancis itu ya menjajah Aljazair, maka Abu Bakar ini pindahlah ke Madinah, belajar dengan para ulama-ulama di Madinah sampai dia mendapatkan legalitas pengakuan boleh mengajar itu di Masjid Nabawi. Dan banyak kitab beliau, diantaranya ada Tafsir Al-Aisar kata beliau juga. Ini kitab bagus metodologinya, juga ini kitab simple, nggak terlalu berputar-putar pembahasannya. Ini yang saya pegang bahasa Arab. Saking bagusnya kitab ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Judulnya sama, judulnya dia Minhajul Muslim atau konsep cara hidup orang Muslim, atau mungkin temanya pedoman hidup orang Muslim dalam bahasa Indonesianya. Maka dalam bahasa Arabnya dia Minhajul Muslim. Nah, untuk cara makan ini, bagaimana Rasulullah menjelaskan cara makan, ada di kitab Fathul Bari di bab juga To'am itu, ada di kitab juga ini Za'adul Ma'ad tambah makan juga. Cuma tebal kitabnya, saya mentipis ini gampang kita pahami. Ya, kita mulai ini pembahasan supaya kita ini makan mendapatkan berkah dari makanan kita. Maka ini kitab menjelaskan ada 3 tahapan sebelum makan, ketika makan, dan sesudah makan. Yang pertama, ketika seorang muslim makan, untuk apa dia makan? Ini kita menjelaskan fahuwa ya'kulu wa yashrab min ajlil muhafazah ala salamati badanihi alladhi bihi yumkinuhu ay ya'budallah. Bahasanya orang itu makan tujuannya adalah supaya tubuhnya itu sehat. Nah, tubuh yang sehat tadi biar dia kuat untuk beribadah. Maka kitab ini nanti juga menjelaskan ketika orang makan, maka dia inilah niatnya menguatkan badannya untuk dia kuat beribadah. Yang pertama, ini kita mengambil sebuah ungkapan para sahabat. Ini sepakati semua sahabat. Apa katanya? Nahnu kaumun la na'kul hatta najua. Kami kaum
nggak makan sebelum, atau kami makan sebelum lapar, dan kami berhenti makan sebelum kenyang. Nah, kaidah gunakan bahwa seorang muslim yang Nabi contohkan itu makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Jangan dibalik. Yang kaya utama terbaliknya. Kamu anak pejabu, you gode, pada kadik pada pejabu. Kamu anak piu, pejabu pajan, pada katro. Udah kenyang baru berhenti. Nah, ini amalan mukhalifun lil hadis. Ini amalan yang bertentangan dengan kebiasaan Rasul. Maka Rasul di banyak hadis itu menjelaskan Rasul makan sebelum lapar dan Rasul berhenti itu sebelum kenyang. Ya, yang pertama ini adab atau sebelum kita makan. Yang pertama, ayyastatiba ta'amahu wa syarabahu bi ayyu'addahuma minal halali at-tayyib al-khali minal harami wa syubuhat. Ketika makan makanan, minum minuman, pastikan makanan itu bukan dari syubhat, bukan dari yang haram. Kalau tahu ini hasil curian nih, tinggalkan. Betul zatnya halal, namun prosesnya yang haram. Ini adab supaya kita dapat berkah. Kenapa? Ini kita berdalil dengan Al-Quran Al-Baqarah 182, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibatin ma razaqnakum. Hai orang beriman, makanlah dari rezeki-rezeki yang baik yang kami berikan, kata Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, ayan wiya bi aklihi wa syurbihi at-taqwiyata ala ibadatillah. Ketika dia makan, dia niatkan, dia makan itu, dia minum itu untuk menguatkan tubuhnya untuk kuat beribadah, untuk bukan melampiaskan nafsunya. Nah, urung galak pajo bordin menyogoli mombolong kopi ulang, bukan galak nak mengada ama. Artinya bukan tujuan, bukan untuk kuat beribadah, namun memuaskan nafsunya. Yang ketiga, ayaksila yadaihi qoblal akli. Kalau hari ini pemerintah menganjurkan sering-seringlah cuci tangan. Nabi perintahkan kita sebelum makan itu cuci tangan. Bagaimana? Dua-duanya. Kan tak bohong dong. Tengok bahasa kitabnya. Ayaksila yadaihi. Yadan itu dia, yada ini itu dua tangan. Maka hendaklah orang itu sebelum dia makan itu membasuh kedua tangannya, kanan dan kiri. Berwudu limonggo minimal suruh, ini minimal. Pajabu lego kalapan go nya menondong. Ini kalapan go nya. Ini kalau Allah tambah sama sunat. Dalam dua halom, nanti tahajud misalnya, maka ini makan pun membasuh kedua tangannya. Namun nyala Ustaz, tempatnya ubud cuma kiban. Maka di rumahnya kan nah wes tapol nanti palain cuci dua nih. Nah, baru kita makan. Yang selanjutnya, ayyadu ta'amahu ala sapratin fauqal ardi. Sunnahnya yang Nabi ajarkan itu bahwa makan bukan di atas meja makan. Makan dia di atas lantai, namun di alas. Mungkin dengan tikar atau dengan ya karpet mungkin. Sampai di sini la ala maidah. Makanan tidak disiapkan di atas maidah, meja makan. Hadis itu menjelaskan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan sanad yang sahih, ma'akala Rasulullah ala khiwanin wala fi sukrajah. Nabi tidak makan ala khiwan, itu piring khusus, dan juga Nabi nggak makan ala sukrajah. Sukrajah nabnakalan orang India makan roti itu India, ada dia dari logam, ada sisanya tempat cabenya, tempat lauknya, tempat nasinya, itu dia nama dalam bahasa kitab itu dia sukrajah. Maka sunnahnya kita itu makannya adalah bentangkan tikar, alas kalau ada alasnya,
letakkan makanan di atas itu. Maka orang-orang di kampung itu lebih sunnah ketimbang di kota. Kamu di kota apa ya belum lebih makan? Yang kayak jati, kalau kayak biasa kayak jati loh. Mereka macam model. Namun sunnah Nabi beliau makan itu dibentangkan dan makanan di atas bentangan tikar tadi ataupun kain. Selanjutnya, sebelum makan, ayyajlisa mutawadian bi ayahsuwa ala rukbatayhi. Makan pastikan duduknya itu tawadhu, duduk rendah hati. Ini perlu kita jelaskan ini. Seperti apa Nabi duduk tak kala makan? Hadis itu menjelaskan dalam kitab ini. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, wa Imam At-Tirmizi. Itu bunyi hadisnya, la akulu muttaki'an. Nabi bersabda, saya kata Nabi itu enggak makan dengan duduk muttaki'an. Bagaimana duduk muttaki'an? Imam Nawawi dalam syarah Muslim, juga Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Adab Al-Aqal juga itu menjelaskan makna muttaki'an. Dan juga dalam mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali juga Asy-Syafi'i itu makan duduk yang nyaman, yang mengantarkan orang makannya banyak, itulah duduk muttaki'an. Duduk nyaman, dengan duduk nyaman tadi makannya banyak, maka itu duduk muttaki'an. Maka Nabi, saya kata Nabi, nggak pernah duduk waktu makan itu duduk yang nyaman, yang banyak makannya. Sambungan hadis, innama ana abdun aqulu kama yaqulu abdu. Sesungguh saya ini juga hamba Allah dan juga saya makan seperti hamba-hamba Allah yang lainnya. Seterusnya, wa ajlisu kama yajlisul abdu, dan saya pun duduk kata Nabi seperti duduk hamba-hamba yang lainnya. Nah, dalam kitab punya Imam Ahmad bin Hambal dan juga Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan ada 3 cara duduk Nabi waktu makan. Duduk Nabi waktu makan yang lainnya nggak termasuk. Kita kan dah sopan taatnya, sangat ya beradab ini. Namun Nabi nggak pernah duduk makan seperti ini. Nabi duduk muqiyyan. Bagaimana muqiyyan? Yang pertama seperti kita sujud, namun kedua kaki diangkat ini. Pasti hanya nyaman. Betul. Emang duduk baik nyaman, baik lebih jauh. Itu tujuannya. Maka Nabi yang pertama duduk beliau seperti ini waktu makan. Yang kedua melepaskan ujung kakinya. Lagi tadi iftirash. Namun iftirash yang kiri remong ke sampingnya, ini enggak, lepaskan aja. Itu duduk Nabi yang kedua waktu makan. Yang ketiga ada nengok jamaah tabligh makan. Duduk seperti jamaah tabligh, yang kirinya, yang kanan diangkat. Ini duduk Nabi makan, namun duduk ini itu di atas tanah, bukan di atas kursi, bukan di atas bangku. Saya pegang menuduk lagi nyo, kamu di kopi lagi mandung, hanya ini masalah lagi nih. Nah kan itu duduk di atas tanah, bukan dia di atas kursi atau di atas bangku. Ini 3 cara Nabi duduk ketika makan. Dan lagi babuno manle duduk itu kurang nyaman, dan betul tujuannya memang supaya nggak nyaman, orang makannya nggak banyak. Semakin nyaman duduknya, semakin banyak makannya. Ini yang kita amalkan sebelum kita ini makan. Terus yang keenam, ayyarda bil maujudi minat ta'am. Kalau disiapkan makanan, promo menyiapkan makanan, dia ridho dengan makanan itu. Kalau seandainya nggak ridho dengan makanan itu, Nabi ajarkan kita wa annahu la yu'ibat ta'ama. Nabi nggak pernah
mencela, mencaci makanan. Mana mengak dah. Ini ungkapan. Di hadis yang lain diakan oleh Imam Abi Daud, kata Rasulullah, ma'aba Rasulullah ta'aman qattu. Nabi enggak pernah mencela makanan. Oh, nyohana mangat. Nah, adab muslim untuk dapat keberkahan tadi, dia enggak boleh mencela makanan. Yang terakhir sebelum makan, ayyakula ma'a ghairihi min daifin au ahlin au waladin. Keberkahan itu ada dalam kebersamaan. Maka makanlah itu bersama keluarganya, bersama tamunya, bersama anaknya. Hari ini di era modern nih, asai kabungo, anaknya baju kero, ayah kedro, perumuh kedro. Maka Nabi ajarkan dalam sebuah hadis, ijtami'u ala ta'amikum yubarak lakum fi. Makanlah, berkumpul tadi bersama-sama, dalam makan bersama-sama itu ada keberkahan. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Imam At-Tirmizi dengan sanad yang sahih. Maka yang tepatnya kita makan bersama anak-anak, bersama perumuh, bersama kalau ada tamu, bersama tamu. Cenderung ya budaya sebagian tempat menyuna jami wajib guru. Mana alul baitnya mutam. Itu sebagian tempat budayanya. Maka laginya kamu kalau lagi biasa laginya Ustaz. Kembali dia kaidah dia, al-adah muhakamah, kebiasaan kaji hukum. Kalau lagi laginya hukumnya. Ya. Hukum kebiasaan. Namanya Nabi ajarkan ijtami'u ala ta'amikum. Berkumpullah, makanlah bersama-sama. Oh, cuma lauknya ini ikan asin, semuanya menikmati ikan asin. Dan biasanya kalau makan bersama-sama, setelah makan, kalau ada pengaduan akan berbega, ya adiknya sekolah ini, namun napeng ya, keluhan anak-anak. Atau kalian promo, nyobang kabe, pengen nyobang nyuruh bukan satu nyobang. Napeng bang tabloti, contoh. Maka ini diajarkan tadi makan itu ya bersama-sama dengan keluarganya atau dengan tamunya. Atau lu juga ada pertanyaan, saya mau cuti ilai. Bagaimana Rasulullah ajarkan kita tak kala kita ini makan. Tak kala makan, benar juga pajabu. Nyo tengok pajabu. Adabul akli asna'ahu, ataupun ini adab atau akhlak Rasulullah ajarkan ketika ini kita sedang makan. Yang pertama ayyabda'a bismillah. Makan apa saja mulai dengan bismillah. Kenapa harus ajarkan ini? Orang-orang yang makan nggak menyebut bismillah, maka dia makan bersama syaitan. Syaitannya khusus namanya dasim. Habis nasi banyak ini, tapi nggak kenyang. Rupanya habis dasim rupanya ini. Satu piring berdua dengan dasim. Maka orang yang nggak baca bismillah ketika makan itu, dia makan bersama syaitan yang syaitannya khusus namanya dasim. Namun terkadang Ustaz, karena mungkin semangat kadu baca bismillah. Tengok baca ingat yang kibat. Ini hadis menjawab, idza akala ahadukum falyazkur ismallah. Kalau kalian makan dengan menyebut nama Allah. Wa innasiya ayyazkura ismallah fi awalihi falyakul bismillahi awalahu wa akhirahu. Kalau lupa baca bismillah pas mau sebelum makan itu, teringatnya tengok apa jawabu, bunuh katu bismillah lagu. Maka bacalah bismillahi awalahu wa akhirahu. Dengan nama Allah di awalnya dan di akhirnya. Maka diajarkan. Karena pakan pornonyo al insanu ya'kulu nasi wa yansa. Orang itu makan nasi lupa. Maka dalam agama kita ini lupa itu hanya hukum. Maka boleh kita mengqadha salat karena dua. Ada hadisnya, man nasiya an salatin au nama anha
falisalliha mata zakaroha. Barang siapa yang lupa salatnya terus tadi tertidur, maka hendak dia salat ini ketika dia ingat atau ketika dia bangun. Ini maaf contoh. Teguh Saifullah kebiasaan subuh itu jamaah di masjid. Karena di masjid tidonglah ilmu. Kakinya kena tai lembu, pakaian kena tai lembu. Karena asal sembahyang, kagak woyu. Baliklah rumah. Karena kebiasaan sembahyang jamaah pun wah deduk rumah ganti wajib untuk siap jauh ulang. Kedua sembahyang, karena kebiasaan jamaah di masjid. Pengen teringat malam ni, oh nyo hai bunuh bengolun kusuk subuh nu bengolun. Pakon nu kenongnya seterusnya lagi apa bunuh. Maka malam pagi teringat berwudu terus dan sholat dia sholat subuh 2 rakaat. Ini pendapat ulama tanpa khilaf. Yang dia tadi ya inilah yang disebut dengan mengqadha. Mengqadha dia menunaikan kewajiban di luar waktunya. Ini contohnya tadi. Maka yang lupa juga baca bismillah, bacalah ketika dia ingat. Bacaannya bismillahi awalahu wa akhirahu. Ini kalau lupa nih, dua awal, dua bismillahirrahmanirrahim di awal tadi. Nah, pas teringat tengok apa jawabu? Bismillahi awalahu wa akhirahu. Terus yang kedua ketika makan ayakhtimahu bihamdillah, ini nanti sudah makan ini. Yang ketiga berarti ayakula bisalasati asabi min yadil yumna. Makan dengan tangan kanan. Seorang sahabat Anas bin Malik itu bersama Nabi sejak berumur 10 tahun. Ibunya antarkanlah. Siapa ibu Anas bin Malik? Ummu Sulaim. Ummu Sulaim antarkan anak beliau ini Anas bin Malik ke Rasulullah. Maka Anas bin Malik bersama Rasul sejak berumur 10 tahun. Nah, Rasul ajarkan Anas bin Malik itu cara makan. Apa kata Rasul? Ya gulam, wahai anak mutua, kul biyaminika, makanlah dengan tangan kananmu. Terus, wakul mimma yalika, makanlah yang terjangkau olehmu. Maka perintahnya ini sunnahnya, perintah Nabi makan menggunakan tangan kanan. Apakah boleh tangan kiri? Di hadis yang lain Nabi melarang, idza akala ahadukum falyakul biyamini la yakul bisimali. Nah, larangan. Enggak, janganlah makan dengan tangan kiri. Kenapa? Nabi menjelaskan, fa inna syaitana yakulu biasari. Syaitan itu makan dengan tangan kirinya. Kalau begitu orang-orang yang makan tangan kiri, nah syaitan. Sebab Nabi begah, fa inna syaitana yakulu bisimalihi. Karena syaitan makan ngon jarawi. Terus ayakula bisalah sati asabi. Nabi makan kita punya 5 jari. Nabi kita nggak jawab. Apakah 5 jari? Nabi hanya makan menggunakan 3 jari. Ada orang mengatakan, nyolah Ustaz, Nabi kebaca kurma. Tanya bu, dia menyebut kiban, 5 jari Ustaz. Nyan 6 loh, kita dapat angka sebut. Aduh dia ini, bam kena. Namun yang lebih ajarkan 3 jari. Supaya apa? Tengok tujuannya. Tujuan 3 jari itu adalah ayusok gira al-lukmata, untuk mengecilkan suapan. Untuk mengecilkan suapan. Semakin banyak jarinya, semakin besar suapannya. Kalau segini jarinya ini, 1 piring, lego apa? Sal. Namun Nabi kata tadi ini 3 jari. Sedikit suapannya. Yang kedua, wayujidal madgha, untuk memperbanyak kunyahannya. Makanya mesti punya gigi ini namanya munyah nih. Kamu nego kalau ya, kamu nego le, dimaafkan. Kamu nyuka Tuhan, sana nego, dimaafkan. Namun yang tadi Nabi menggunakan 3 jari beliau dan sedikit suapannya memperbanyak ini kunyahannya. Selanjutnya
Setelah tadi memperbanyak kunyahan, hendaklah dia makan itu dari samping, bukan dari tengah. Ini piring, kalau ada nasi mungkin atau tumpukan nasi ini, maka ambillah mulai makan dari sampingnya. Mbak tengok. Kenapa? Ini hadis menjelaskan al barakah tanzilu wasat ta'ami fakulu min hafataihi. Keberkahan Allah itu turun dan ada di tengah-tengah makanan tadi. Maka perintah Nabi, makanlah dari pinggirnya. Kita makan mungkin menggunakan piring, ini nasi misalnya, berarti kita ambil dari sampingnya, dari pinggirnya, terus ke tengahnya. Karena keberkahan tadi ada di tengah-tengah makanan itu. Nah terus, setelah memperbanyak kunyah tadi, ayal aka sopha qabla mashiha bil mandil. Ini disunahkan kita ini itu menjilati jari yang tadi menyentuh makanan. Ustaz, sangnya agak jorok bacu ustaznya. Jijik sang. Tengok hadisnya. Rasul mengajarkan, idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah asabi'ahu. Larangan ini, monyo awak dan makan makanan, janganlah langsung menghusap atau membersihkan jari jemarinya hatta yal'aqaha, sampai dia menjilatnya. Kenapa mesti dijilat? Kita nggak tahu nasi yang mana ini yang bawa berkah. Bisa jadi yang berkah itu yang tinggal di tangan kita. Maka sunahnya tadi piringnya bersih, jarinya pun juga bersih. Kalau ada mungkin puluhan nasi, 10 yang berkah tadi, kan piringnya bersih, tangannya bersih, masih 10 uno tamu. Kan jaga keberkahan. Nah yang kelima, idza saqata minhu syai' mimma ya'kul. Tengok pada buku kuno, ada mungkin sebagian yang jatuh keluar dia. Maka tengok Nabi ajarkan azala anhul adza wa akala. Nasi yang jatuh tadi, kalau ada kotor dia bersihkan yang kotornya, yang bersihnya makan. Kenapa? Kalau orang makan nasi yang jatuh tadi ini, dia nggak ambil lagi, maka dia meninggalkan makan untuk syaitan. Jadi berdoa setan. Maka ambillah itu. Lantas gimana Ustaz? Nyuruh emang ke kudodanya gimana? Nanti akhir nanti. Ada setelah makan. Yang kotor tadi ambil juga, letakkan di piringnya. Emang semuanya kotor tadi. Mungkin tidak mungkin. Maka ini yang jatuh di samping makanan kita ini, Nabi ajarkan azala anhul adza. Buang kotorannya, wa akalah, makanlah. Hadis itu menjelaskan, dikatakan oleh Imam Muslim, bunyi hadisnya, iza saqatat luqmatu ahadikum. Kalau ada sebagian makanan itu jatuh, falyakhudha, kata Nabi, ambillah, wal yumit, maka tiuplah. Apa tiup itu? Untuk menghilangkan kotorannya, wa ya'kulaha, dan makan yang jatuh tadi, sehingga tidak ada sisa yang makanannya. Nah, Nabi sampaikan, wala yada'ha li syaitan, jangan tinggalkan makanan itu untuk syaitan. Ini larangannya. Sini ilahnya. Kenapa Nabi melarang kita ini meninggalkan makanan tadi? Wala yada'ha li syaitan, janganlah tinggalkan makanan itu untuk syaitan. Terus yang keenam, alla yanfukhu fi ta'amil har. Kalau nasinya panas, minumnya panas, kopinya panas, Nabi ajarkan kita la yanfukhu. Makna yanfukhu itu meniup. Beda prupuh, malepi. Maka Nabi melarang ini. Janganlah kita ini meniup makanan itu yang har. Hadis menjelaskan bahwa naha Rasulullah anin nafhi fi syarab. Nabi melarang kita meniup makanan yang panas atau minuman yang panas. Yang ketujuh,
Ini hendaklah orang itu menjauhi asyabu'a, kenyang. Jadi kalau makan berhenti sebelum kenyang. Maka jauhilah kenyang itu. Maka Rasul mengajarkan ma'mala'a adamiyun wi'an syarran min batnihi. Ketika orang makan penuh perutnya dengan makanan tadi, hatta yuqimna salbu fa in lam yaf'al. Nah, kalau mungkin karena hari itu mungkin menghadap jebu mungkin orang itu. Maka ada lagi pilihannya nih. Apa batasnya kita boleh banyak makan? Nabi menjelaskan perutnya itu fasulusut ta'am, bagi 3 perutnya. Kalau masuk bagi 3-nya tercok sikit apalah pokoknya masuk bagi 3 perutnya, artinya isinya bagi 3. Sepertiganya itu ta'am, makanan, sulusun syarab, sepertiganya itu dia cairan atau minuman, wa sulusun lin nafsi, sepertiganya lagi itu untuk bernapas. Sampai saking troda abi umuina. Makan yang jatah untuk bernapas kabeh memakan manduk. Maka ini kalau makanannya enak emang mangat memang, maka pikirkan saja perutnya dibagi 3 tadi, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiganya lagi tinggalkan untuk kita ini bernapas. Terus ini adabnya lagi, kalau makan bersama-sama, yang muda khususnya ini, kalau makan bersama-sama, ayyunawila ta'ama aw syarab akbar jalisin, maka didahulukan orang-orang yang tua. Yang tua ile, nona keduri kampung dan misalnya, yang tua ile, yang muda likut deh. Untung yang mudanya hanya habis, yang daman tu lebih jatah yang mudah ini. Nah, cara memuliakan juga Nabi ajarkan. Yang pertama kata Nabi, kabbir, kabbir, yang rai umule, yang tuha ile. Yang kedua kata Nabi, al aiman pal aiman, sebelah kanan. Ya duduk, no makanan, silakan sih, silakan makanan ile. Nah, ada posisi nanti, yang tuha geduk belahwi, yang muda sebelah kanan. Itu bagaimana Nabi juga ajarkan. Ini kisah dari sahabat Ibnu Abbas. Ketika Ibnu Abbas duduk di sebelah kanan Nabi, wal asyiyah ala yasarihi, orang yang tua belahwi Rasulullah. Nabi minta izin ke Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas, nyoknya lebih tua dari dia, makan gak punya nilai. Maka Ibnu Abbas mengganggu. Kalau begitu, yang tuha belawi muliakannya juga yang tuha tadi sambil minta izin ke yang sebelah kanan. Seandainya yang sebelah kanan jauh lebih mudah ketimbang sebelah kiri. Maka pertama tadi urutannya muliakan yang tua-tua dulu. Kabbir kata Nabi, wa kabbir. Yang tuha ile. Urutannya al-aiman fal aiman. Belahunun. Ya, terus selanjutnya, kalau makannya di tengah-tengah ini majelis, maka yang pertama juga dahulukan yang panjang, yang lebih banyak umurnya atau yang lebih tua. Yang kedua, orang yang dia dimuliakan di kampung itu. So, tekuimu kecil misalnya, dua pun, dan seterusnya. Yang dimuliakan, maka orang itu lebih afdal memulai untuk makan. Terus, selanjutnya, ayar fuka birafiqihi fil akli. Ini ada dia berlemah lembut ketika makan bersama-sama yang lain. Misal kita ini 4 orang, tinggalnya di mana lewode. Maka adabnya adalah lemah lembut ini dulukan orang lain. Dan kita yang terakhir. Namunnya Ustaz terakhir karena di mana? Biasanya kalau kita dulu orang lain ini, yang didahulukan begitu dia. Hai lu ketuha ya, igol lu habis. Nih kena montongnya. Pun jatah karena kayaknya 3 potong manok uno, ya kan? Yang tuha terdahulukan tadi, kabehnya jatah kabehnya. Kemudian tuha uno pegah, hai gam lun ketuha igo hanale. Nyok manok ke kaun toh. Nah, kata bu, yang tuha lu menancik, kedua pun yang belahana nyok. Maka ini kan dari manfaat kita muliakan yang tua-tua tadi. Maka tadi ini ayar fuka birafiqihi fil akli. Yang selanjutnya, alla yanzur ila rufaqai as'akar.
Jangan makan ketika makan banyak ini mengawasi orang lain itu makan. Tak kalau boleh tak baju lagu. Nah, jangan diawasi. Sampai orang lain pun juga segan untuk ambil makanannya atau segan untuk menambah. Kalau begitu adabnya makan, dia menunduk. Namun nunduk itu juga nggak dekat dengan nasinya. Dia menunduk, nggak menengok yang lainnya supaya apa? Alla yastahyuna min akli. Tapi malai gitu, nak tambah mungkin kan malai. Pokoknya mata Pak BKM tang, kayaknya sebenya, misalnya gitu. Ataunya mata tukang imu buat yang sebi matanya, nyasang kanji kita tambah. Makanya ini nggak boleh. Dan kita makan ini bersama. Terus dalam makan juga janganlah melakukan hal-hal yang akan menimbulkan hal jijik, baik itu pembicaraan maupun ya perbuatan. Bahkan Nabi contohkan ini dalam kitab ini al-qas'ah. Qas'ah itu dia makan ambil pakai tangannya. Gecok peduli, gecok peduli. Sampai kok, oh mak menjauh lah, hal kan menjijikkan. Atau mungkin dengan bahasa tadi, beberapa mungkin bahasa yang menjijikkan tadi sampai orang maka berhenti makan. Ini juga adab kita ini makan. Kalau dia makan bersama para fakir, para miskin, maka adabnya mendahulukan yang fakir, mendahulukan yang miskin. Ini adab ketika kita ini makan. Nah, setelah makan itu Nabi mengajarkan berdoalah minimalnya alhamdulillahirabbil alamin. Maka Nabi juga mendoakan atau mengajarkan doa-doa ini setelah makan. Eta doanya Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa zidna minhu. Kapan kita baca ini makan, sebelum makan bacalah ini. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa zidna minhu. Atau yang umum kita baca Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Pertanyaannya, apakah doa waktu makan angkat tangan atau setelah makan alhamdulillahirabbil angkat tangan? Maka di dalam bab doa ada dia doa yang diperintahkan kita ini angkat tangan. Ada doa yang kita nggak boleh angkat tangan. Ada doa dua pilihannya, boleh angkat tangan, boleh nggak angkat tangan. Apakah begini angkat tangannya? Apakah begini? Apakah begini? Apakah begini? Nah ini kan lagi ini nanti ada doanya ini. Bagaimana angkat tangannya dalam berdoa itu? Dan dalam makan ini itu pilihannya dua. Boleh nggak angkat tangan, boleh angkat tangan. Yang angkat tangan ikut dia adab doa. Adab doa mengangkat tangan. Namun Nabi nggak pernah makan berdoa angkat tangan. Maka pilihannya orang yang nggak angkat tangan, yang mencontohkan demikian. Namun yang angkat tangan nggak disalahkan karena adab doa mengangkat tangan. Ini cara kita sama setelah berwudu. Apakah doanya angkat tangan atau setelah azan? Itu pilihannya boleh angkat tangan, boleh angkat tangan. Atau nanti pertanyaan deh, dalam doa mungkin angkat tangan gimana angkat tangannya? Ya, Igor sambung. Bagaimana adab setelah makan? Silakan yang mau bertanya dalam bab ini. Ya, silakan. Silakan. Ya, ya. Duduk seperti ini. Tak kalau Rasulullah mencontohkan duduk seperti ini, maka dalam kitab Ibnu Rajab Al-Hambali itu, Sayyidah Aisyah ini istri Rasulullah duduknya juga mengikuti duduk Nabi ketika makan. Kalau begitu, maka Sayyidah Aisyah mencontohkan cara duduk itu juga berlaku untuk perempuan. Namun lagi adabnya, kalau perempuan pakai rok atau pakai ijab kurung bunuh, angkatlah bunuh kaki sebelah. Dikhawatirkan akan memunculkan dia menampakkan aurat atau mungkin tertiup angin nampaklah auratnya, maka ambillah yang dua awal dari pilihannya. Ambil pilihannya tadi duduk iftirash tadi atau ik'a. Ik'a itu dia mengangkat dua kakinya. Itu dia ik'a namanya. Ini untuk perempuan. Makasih Ci pertanyaannya. Yang lain silakan yang mau bertanya. Silakan.
Hadis tadi menjelaskan anna nabiyya idza akala la ya'kulu fi khawanin. Ini khawan. Makna khawan itu dia tempat khusus. Kalau sunnahnya ini makan dia nggak pakai tempat khusus. Maka kalau tengok orang makan di Madinah itu, hasil kalau orang Senin, yang umrah nanti orang Senin atau orang Ami, itu pasti. Yugo maghrib dibentang plastik itu makanan udah jijar makanan. Nggak usah bayar. Ini kelebihan nih. Maka lebih tepat kalau umroh pelmangat umroh ketika bulan puasa, dijamin tidak akan kelaparan. Bahkan itu bulan puasa di Madinah di Mekah itu orang bawa makanan itu bertruk-truk itu. Tolong ambil, iftar. Kalau kita nggak ambil, nangis dia. Ini cok hayat talun, seperti begitunya. Jadi dia mengemis, kita ambil makanannya. Kapok 2 malamnya sahur, kaduk bawanya, kaduk moto-motonya kagemi. Sahur, terang itu. Oh lu katul, ini cok hayat talun, begitunya. Jadi banyak ini ketika Ramadan, kalau hari biasa Senin dan Kamis. Nah, bagaimana orang-orang di 2 kota ini makan? Itu makannya dia dengan jamaah tadi. Yang sunnahnya dia adalah dia enggak di atas piring atau dia tadi untuk berjamaah tadi. Namun jikalau ada undangan, ahlu bait menyiapkan nih karena bakuji, karena pinggan-pinggan nih. Kenapa ada pinggannya? Karena ahlu bait enggak menyiapkan tempat lesehan. Gak pakai pinggan, maka ikutilah undangan ahlu bait tadi. Makan berarti ya pakai pinggan, pakai piring. Ketika makan berjamaah tadi memang maka sunnahnya Nabi ajarkan tadi, Nabi enggak makan ala khawanin, juga bukan di atas sop raja. Ini hadis oleh Imam At-Tirmizi tadi. Makasih lagi yang tunggu. Yang lain silakan yang mau bertanya. Masih di bab makan atau sambil menunggu pertanyaan? Kita selesaikan dulu ini. Ini adab setelah makan. Ayum sika anil akli qabla asyaba'i. Ada pertama, berhentilah makan itu sebelum kenyang. Jadi yugoto agaji piu, sang kaji. Oh ini kata gatang kaji. Apa ukurannya? Orang makan itu enggak sampai kenyang dan cukup, dia bisa mengangkat bahunya. Berarti kaji. Kata gal itu. Menyo aku pajabu kalau mau. Kaji berdoa leh. Amang pajabu akal berdoa mampu mengangkat dia bahunya. Hatta ayuqima sal bahu kata Nabi. Biasa menggerakkan bahunya berarti kaji. Dan terus lagi-lagi diulangi, ayal aqa yadahu summa yamsaha. Hendaklah dia itu menjilati tangannya atau jarinya tadi makan, baru dia mengelap atau dia mencuci tangannya. Ini adab setelah makan. Selanjutnya, ayata kita mata sakata min ta'amihi asna al-akli. Ini tadi. Kalau tadi ada makanan yang jatuh dan makanan itu nggak mungkin lagi kita makan memang. Karena faktor kotornya tadi, maka lagi-lagi ini ambil yang jatuh itu dan kumpulkan. Apa alasannya? La tada' li syaitan. Jangan tinggalkan makanan itu untuk syaitan. Kenapa? Maka Al-Quran menjelaskan, innal mubazirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Ini penjabaran hadis dari ayat tadi. Ini ayatnya ini. Karena orang syaitan itu suka dia at-tabazur, at-tabzir, yang berlebih-lebihan. Terus ayyukhallila asnanahu wa yatamatmat. Kalau mungkin kan dia ayyukhallila menyela-nyela giginya setelah makan ketika dia minum, atau yatamatmat. Makna yatamatmat kan mamak jarokan. Makna yatamatmat berkumur-kumur. Selama itu membuat orang yang sampingnya itu jijik. Untuk apa? Tadyiban lifami, membersihkan mulutnya. Kenapa? Rahasia yang Rasulullah ajarkan, membersihkan mulut. Dalam hadis yang lain Rasulullah menjelaskan, fa inni karihtu. Saya paling benci kata Nabi, an azkura asmallah wa ana fi hadatin. Menyebut nama Allah, saya tidak dalam keadaan yang bersih.
Nah lewat urut. Assalamualaikum Ci. Waalaikumsalam warahmatullah. Karena Allah lagi. Makanya bersihkan mulutnya. Bismillah. Karena Allah lagi. Astagfirullah. Karena Allah lagi. Maka tadi ini Nabi katakan fa inni kari itu. Maka Rasulullah pernah Nabi sedang buang air kecil lewat orang dan Nabi orang ini salam ke Nabi, ya Rasulullah, assalamualaikum. Nabi nggak jawab. Nabi nggak jawab. Sampai ini orang menunggu. Maka Rasulullah jawab dulu. Ditanyalah, ya Rasulullah, lima la tujibu salami. Pakan, jawab dulu. Nabi menjawab dengan hadis tadi, fa inni karihtu. Siapa yang benci kata Nabi? Menyebut nama Allah sementara saya tidak dalam keadaan yang suci. Maka ini terlepas tadi ini, ketika orang sudah menjaga wudhunya, ya kan, maka dalam berwudhu pun juga kita diajarkan untuk ini ya tamat berkumur-kumur. Yang terakhir, orang ini hendaklah berdoa, minimalnya dia baca alhamdulillah, maka alhamdulillah alamin, atau bacalah doa yang sering kita amalkan juga dalam kita ini, itu berdoa setelah makan. Nabi juga ajarkan doa itu tadi di awal ketika setelah makan, alhamdulillahirabbil alamin, al barakah ya'ti bilhamdillah. Keberkahan ada ketika orang mengucapkan alhamdulillah. Atau ketika setelah makan, hadis lain mengatakan bahwa alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Itu hadis menjelaskan. Atau boleh juga yang kamu kita amalkan, alhamdulillahirabbil alamin, terus alhamdulillazi at'amani wasaqani waja'alani minal muslimin. Nah, orang-orang yang baca doa-doa ini, tengok punya hadis, ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Allah ampuni dosa-dosanya. Kita makan untuk kita, padahal makan untuk kita, untuk diri kita, namun Allah ampuni dosa-dosa kita. Alangkah mudahnya kita beribadah kalau begitu. Kita makan kedua badai, namun Allah berikan situ itu keberkahan, Allah berikan situ adalah pengampunan dosa kita. Kapan? Selama kita ini makan mengikuti tadi tuntunan yang Rasulullah ajarkan. Ya, silakan yang mau bertanya. Ya, silakan. Ya, yang pertama boikot produk Prancis. Yang pertama ini, boikot produk Prancis yang pertama ini. Jadi ya ketika kita diundang, nah kita mengikuti undangan Ahlul Bait. Dikenduri mungkin walimah, mungkin pesta atau undang-undang lainnya, memang disiapkan. Karena hanya meja enan untuk nasi, semua lauk pauknya, yang makan kursi disiapkan. Artinya ini ala Prancis. Jadanya hanya ala, itu bukan Prancis nih, ala Prancis. Nah, beda nih. Beda antara produk Prancis dengan ala Prancis. Kalau itu produk Prancis, boikot. Bahkan karena Macron memang menghina Rasulullah memang. Tapi ini kan ala Prancis, modelnya ala Prancis. Atau mungkin jadi itu hanya penamaan aja ala Prancis. Padahal ala lampanah padahal, yang itu kan namanya mungkin ala Prancis. Nah, kita diundang untuk makan tempat orang begitu, yang mungkin dia ala lampana, bukan ala Prancis, ala lampana. Kita mengikuti adabnya adalah itu bagaimana Ahlul Bait mengundang kita. Kita siapkan tempat duduk, kita duduk ke tempatnya. Nah, kalau kita bawa lagi hadis tadi, hei Rasulullah pun mau lagi nyok, wah kan salah lagi kita nih. Akibat bengilah Ahlul Bait kaji Pak Newo Pak. Ya kan ini masalahnya. Maka menghormati yang lain, memahami yang lain itu sangat perlu. Ini namanya tadi
Ya, kehidupan yang harmonis, yang toleransi, memahami yang lain. Rasul, bagaimana Rasul memahami? Contoh, Rasul wafat. Sehari Nabi dikuburkan. Datang sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini sahabat tanya ke anaknya Aisyah. Ya Aisyah, ayah kamu ini, kira-kira apa gerangan sunnah Nabi yang ayahmu belum pernah amalkan? Atau yang ayahmu tinggalkan? Kenapa ayahnya sama anaknya Aisyah lebih lama, lebih banyak bersama Nabi? Kata Sayyidah Aisyah, ya ayah, hampir semua sunnah Nabi sudah ayah amalkan. Tinggal satu ayah. Apa itu? Kata Abu Bakar, Rasulullah hampir setiap pagi ayah datang itu ke pinggiran kota Madinah. Sambil Nabi bawa makanan. Dan kita ada syair gandum berarti. Nabi ngapain? Kata Abu Bakar, di pinggir kota Madinah itu ada orang buta. Dan Nabi menyuapi orang yang buta itu. Maka besoknya sahabat Abu Bakar siapkan makanan pokok tadi. Dia ikutilah saran anaknya Sayyidah Aisyah. Datanglah beliau ini ke pinggir kota Madinah. Betul, ada orang yang buta di pinggir kota Madinah. Mulailah Abu Bakar menyuapi orang yang buta itu. Orang yang buta ini bukan orang Muslim, orang Yahudi. Sambil dia makan, nah, kata yang buta ini, jangan pernah ikuti Muhammad itu. Pembohong dia, penyihir dia. Ini orang menghina-hina Nabi ini. Abu Bakar suapin lagi. Kasih alam. Mulai lagi dia. Habis semuanya caci maki Nabi lagi. Dia hina Lata dan Uzza. Dia hina itu Abu Jahal. Seterusnya semua dihina kata orang ini. Abu Bakar suapin lagi. Sampai akhirnya ini yang buta ini sadar dia. Orang yang menyuapi dia itu nggak selembut yang biasanya. Menyanjang gua bilang kata itu. Tanyalah orang ini. Sepertinya hari ini yang menyuapi saya bukan yang biasanya. Betul, kata Abu Bakar. Saya ini Abu Bakar, sahabatnya Muhammad, yang biasa yang tiap hari yang menyebut engkau wahai orang buta, itulah Muhammad Rasulullah yang engkau hina-hina. Menangis orang ini, sujud dia, hari ini saya masuk Islam. Ini orang yang benci Nabi awalnya, menghina-hina Nabi dengan akhlak Nabi tadi. Hari ini saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tengok, Rasul contohkan tadi bagaimana toleransi itu. Ini orang bukan Islam, dia suapin. Ini orang Yahudi, disuapin. Dengan akhlak Nabi tadi, yang Yahudi itu masuk Islam dia. Nah kita hari ini menegur sahabat-sahabat kita, menegur kawan-kawan kita, melebihi menegur orang Yahudi. Hei, buka, hanjinya, bid'ahnya, seterusnya. Melebihi ya orang Yahudi tadi. Kalau begitu Nabi ajarkan, ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izati hasanah. Panggil nama lembut. Gagak na bukan? Dia enggak malu dan seterusnya. Maka ini tadi diantara kita ini toleransi. Nah ketika orang mengundang tadi yang makan memang disiapkan tadi ada kursinya, ada bangkunya, ikutilah undangan ahlu bait tadi. Jangan bawa hal baru lagi. Oh hanji meno-meno kah? Kaji newo pak, kaji newo pak. Ya terima kasih. Yang lain silakan yang mau bertanya. Ini kita agak dalam masalah makanan sedikit masalah sholat tadi yang kita sholat tadi ada yang lupa satu atau dua ya. Tapi ketika kita ingat boleh kita lakukan di sembarangan waktu. Wah harus waktu dua ya, dua. Ya, terima kasih.
Ini pertanyaannya saya tangkap adalah bagaimana hukumnya ini kita mengqadha salat ini. Karena ini pertanyaannya, saya mau waktu sedikit ini kan panjang jawabannya. Yang pertama, nanti kita bisa ukur nanti. Diukur kita ada di level yang mana. Yang pertama, orang mukmin semua tahu bahwa sholat itu wajib. Namun ada orang tahu dia wajib, dia nggak sholat. Maka dalam kitab Ibnu Qayyim Al-Jauzi di halaman ke-7 di baris ke-6 mulai itu mengutip pendapat sahabat Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, man taraka subuha, barang siapa yang tinggal dia subuh, itu dia dosanya Allah akan tempatkan orang itu neraka selama 30 tahun. Itu baru subuh. Jangan diukur bahwa 30 tahun itu sama kayak dunia. Kata Ibnu Abbas, yaumun finnar, satu hari neraka sama masanya situna sana di dunia, 60 tahun dunia. Kalau begitu orang yang nggak sholat subuh itu di neraka nanti selama 1800 tahun. Itu yang nggak subuh. Sambung lagi kata Ibnu Abbas, wa man taraka zuhra, yang tinggal sholat zuhur, maka annama qatala alfa mu'minin, dosanya sama orang itu membunuh 1000 orang muslim. Wa man tarakal asra, yang tinggal sholat asar sekali saja, dosanya sama orang itu maka annama hadamal Ka'bah, meruntuhkan Ka'bah Baitullah. Wa man tarakal maghrib, yang tinggal sholat maghrib, kata Ibnu Abbas, maka annama yazni biwalidi, dosanya sama orang itu berzina dengan orang tuanya. Kalau dia laki-laki dengan ibunya, kalau dia perempuan dengan ayahnya, sekali enggak maghrib sekali berzina, 2 kali enggak maghrib 2 kali berzina. Bayangkan, setahun enggak maghrib setahun berzina, 10 tahun enggak maghrib 10 tahun berzina. Itu maghrib. Wa man tarakal isya, kata Ibnu Abbas, yang tinggal salat isya, fa innallaha la yarda lahu dunya, Allah enggak ridho orang itu tinggal di bumi Allah. Cari bumi lain, cari planet lain. Kalau hari ini diusir kampung lain, diusir kabupaten lain, diusir negara lain. Namun kalau Allah mengusir di bumi ini, how aja. Maka hadis ini menjelaskan bahwa tidak akan pernah bahagia orang-orang yang tidak sholat. Ini level pertama. Kita berdoa, kita semoga nggak masuk di kelompok ini. Kita naik kelompok yang kedua. Tengok surah Maryam ayat 59. Bunyi ayat, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u shalah wattaba'u syahwat. Nanti ada masa, kata Allah, langsung Allah menyampaikan ini. Nanti ada masa, kata Allah, orang-orang mulai mengundur-undur salat. Zuhur po 12 lewat 20. Terus sembahyang po 2. Boleh. Bahkan adau. Karena si adik tinggal ibu. Tinggal salatnya. Kenapa? Langsung menjawab, wattaba'u syahwat. Dia mengundur-undur salat atau melaksanakan syahwatnya. Tengah mangat kopinya, tengah mangat amainnya. Ini syahwatnya ini. Nah, janji Allah adalah fasaufa yalqauna ghayya, maka pasti, kata Allah, orang itu Allah tempatkan dalam ghayya. Apa makna ghayya? Semua tafsir menjelaskan. Jalalain, tafsir Baidawi, Ibnu Katsir, tafsir punya Qurtubi, Al-Jam' Ahkamul Quran, semua menjelaskan makna ghayya adalah wadun fi jahannam, itu lembah jahannam. Dan tafsir Ibnu Katsir lebih rinci menjelaskan makna ghayya itu adalah bi'run, sumur, mon. Apa isinya? Kata Ibnu Katsir, qayhun wadam, isinya darah dan nanah. Berapa dalamnya sumur itu? Kata Ibnu Katsir, khamsina kharifah,
50 tahun. Kalau batu kita lemparkan di atas permukaan sumur itu, maka batu ini akan mencapai dasar sumur, perlu waktu dia 50 tahun. Inilah tempat untuk orang-orang yang suka tadi alah si adik tanggungnya. Baca tu. Nah, lantas bagaimana caranya? Tengok lagi surah Maryam ayat ke-60 selanjutnya nih. Orang-orang seperti ini mau berhenti ini sambungan ayat illa man taba, kecuali orang-orang bertaubat. Ini di level yang kedua. Kita naik ke level yang ketiga. Ketika berdoa ini kita juga nggak termasuk di kelompok yang kedua ini. Kita naik kelompok yang ketiga. Apa kelompok yang ketiga? Ini orang sholat namun dianggap nggak sholat. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim yang sanad yang sahih dari sahabat Abi Hurairah qala Rasulullah anna rajulan nasirawrun masuk masjid wan nabiyyu fi nahiyatil masjid. Nabi ada di penghujung masjid. Orang ini masuk shalat rakaataini. Dia salat 2 rakaat. Ban salam kepada Nabi. Gejak Nabi. Assalamualaikum ya Nabi. Nabi menjawab, waalaikumsalam. Irji wa salli fa innaka lam tusalli. Kembali lagi kata Nabi, dan belum salat. Imam An-Nawawi dalam syarah kitab Imam Muslim itu menjelaskan sahabat ini namanya dia Khalad Zubaihaqi. Nah, Khalad Zubaihaqi kembali salat lagi walaupun mengelutu dia. Padahal duduk sembahyang 2 rakaat pada bunuh. Bukan Nabi, gondam pada. Kan sembahyang tu 2 rakaat lah. Nah, setelah 2 rakaat kembali menjumpai Nabi. Nabi ungkapkan yang sama. Irji wa salli fa innaka lam tusalli. Kembali lagi, salat lagi. Kamu belum salat. Makanya orang salat lagi 2 rakaat lagi. Nah, setelah 6 rakaat, punya akal dia. Datang ke Nabi, langsung dia mulai, ya Rasulullah, hadza ma uhsin. Ya Rasul, nyangke yang jid bubuk sembahyang ini. Fa'alim ni. Ini penuh lu. Maka Rasul ajarkanlah dalam hadis yang panjang ini bagaimana cara salat. Kata Nabi, idza kunta ila salati, menyadrani mau salat, yang pertama wastaqbil kiblah. Hadap kiblat. Yang kedua, wakabbirillah, takbir, yang disebut dengan takbiratul ihram. Yang ketiga, waqra ma tayassara minal Quran, bacalah Al-Fatihah. Maka di hadis lain ini menjelaskan oleh Imam Muslim, la salati liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Hana sembahyang urun yang hana baca Al-Fatihah. Terus, nah sini kenanya nih lebih lagi. Warka hatta tatma'inna raki'an. Ruku'lah, ruku' yang tumakninah. Wakum hatta tastawiya zahran. Setelah itu sami Allah, kembali lagi ini. Maka di hadis yang lain Nabi menjelaskan aswa'un nas as-sariqah. Orang yang paling buruk adalah pencuri. Wa huwa alladhi yasriq fi salatihi. Dia mencuri dalam salatnya. Sahabat bingung. Kiba cuma mencuri sembahyang. Kan sembahyang no, baca-baca. Qalu ya Rasulullah, kaifa yasriquna fi salati? Kiba urang. Cuma mencuri sembahyang. Nabi katakan, malam yutimma ruku'ahu wala yutimma sujudahu, yang enggak sempurna ruku'nya, enggak sempurna sujudnya, enggak sempurna i'tidalnya, maka itulah pencuri. Ini orang-orang yang salat namun dianggap enggak salat. Maka perlu salat dengan ilmunya. Terakhir ke level yang keempat, seorang sahabat Utsman bin Husain namanya datang ke Nabi, ya Rasulullah, lun sembahyang bono ya Rasul. Katuo, gimana katuo? Sampai tua ya Rasul, bilang rakaat lu. Kata Rasulullah, na'am, fazaka khanzab. Betul ya Utsman, dan diganggu oleh khanzab. Maka ada setan jenis khusus dia, pengganggu orang yang salat, namanya khanzab. Sebenarnya Nabi pegang. Tengok, Allahu Akbar.
Kucion apa ni kuconda guna. Ni kuconda loh. Jemur padi. Nah, tengok sembayangnya ujin pahan, ujin. Maka ketika kadang-kadang ini mau salat, ada perasaan mau kentut. Berai kali bunuh berai. Atau pas kita dah berwudu lagi salat, nah perasaan dia mau kencing. Berai kali bunuh berai. Itulah kerjaan si konzak. Dia tiup pantat kita ni, berai masuk perut berai ke pejogu. Sang kentut dah. Lagu-lagu dia. Maka Nabi jelaskan apa ukurannya. Laukanal pusa, kalau dia kentut kata Nabi, fala uraihah walahu sautun. Punya kentut dia punya bau, dia punya suara. Nak kentut anak musuh tapi mobil. Nya kentut. Ataupun enggak bau tapi dia bersuara. Tut. Nah mati batal wudu tadi. Nah itu pekerjaan si khanzak. Nah kita ada ini dalam ini kadang-kadang ini. Terus bayang tinggal le keno. Nah kan itu khanzak lagi menggoda kita. Nah dalam selanjutnya adalah Al-Quran langsung menggambarkan surah Mu'minun ayat pertama, qad aflahal mu'minuna, beruntunglah orang-orang beriman. Siapa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Seorang sahabat Ali bin Abi Thalib pernah bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasul, bagaimana caranya untuk khusyuk dalam salat?" Pakon karena Nabi menguji Ali bin Abi Thalib dan Ali bin Abi Thalib gagal. Kata Nabi, yang khusyuk salatnya akan dapat hadiah. Semua sahabat bertanya, "Ya Rasul, apa hadiahnya?" Siapa yang ridak ini? Dari Burdah kata Nabi. Yang khusyuk salatnya maka dia dapat hadiah. Maka Ali bin Abi Thalib khusyuk kali. Namun tak kata akhirnya beliau ingat, berarti ridak kelun berarti. Tak usah lagi. Maka Nabi ajarkan, tuzakkiril mauta takhsha fi salat. Banyak ingat mati maka khusyuk salatnya. Anggaplah itu salat terakhir. Dan isyak malamnya mungkin sini hanale mungkin. Itu pasti. Khusyuk salatnya. Dapat kita asar, mungkin maghrib hanale. Dapat kita isyak mungkin subuh hanale. Nah, setiap itu yang kita amalkan, inilah orang yang bijak. Hadis dari Ibnu Umar itu menjelaskan, ada orang dari Ansar Madinah tanya ke Nabi, "Ya Rasulullah, man aqyasul mu'minin?" Siapa kamu yang terbaik atau mukmin yang paling bijak? Kata Nabi, "Aksaruhum zikran lil maut," yang banyak ingat kematian. Maka antara kunci tadi ini khusyuk salatnya banyak-banyaklah ingat kematian. Nah, kembali tadi para ulama berikhtilaf dalam hal ini. Itu qada salat adalah melakukan salat bukan pada waktunya. Untuk kembali paham begini. Puasa yang wajib Ramadan. Ada orang sakit di Ramadan. Atau dia musafir. Enggak puasa di Ramadan dia. Dia mengganti puasanya setelah Ramadan. Maka ini disebut dengan mengqada puasa. Nah, sekarang mengqada salat. Maka semua ulama itu berittifaq tanpa khilaf yang tadi dia mengqada karena lupa dan juga dia karena tertidur. Bahkan semua sepakat Nabi menjelaskan, "Man nasiya an salatin au nama anha falisalliha mata zakaroha." Yang lupa, yang tertidur, maka salatlah dia ketika dia ingat atau ketika dia bangun. Nah, dengan hal ini, hadis ini, maka semua ulama, semua mazhab sepakat tanpa khilaf. Adapun para ulama berikhtilaf adalah orang-orang yang meninggalkan salat. Mungkin contoh ya, ada orang sejak umur 15 tahun ataupun sejak dia kecil sampai umur 30 tahun enggak pernah salat. Nah, setelah itu dia sadar. Bagaimana salatnya yang tinggal itu? Nah, ini berkhilaf ulama. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa karena itu hutang. Dalilnya fadainun 'alallahi aula an tuqda. Seorang anak datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, fa inna abi nazara, fa inna ummi nazar an tahujja." Ibu saya bernazar untuk mau haji. Namun sebelum haji dah meninggal duluan.
Kayak anak ini, fa'hujju lahu. Apakah saya boleh haji untuk orang tua saya? Maka Nabi menjawab, fadainun 'alallahi aula an tuqda. Utang sama Allah harus dibayar. Di kasusnya sama juga ketika seorang anak datang ke Rasulullah, ibunya meninggal puasa yang wajib, boleh nggak dia puasa untuk orang tuanya? Nabi menjawab juga hal yang sama, fadainun 'alallahi aula an tuqda. Nah, sementara dalam sholat ini kita nggak menemukan amaliyah Nabi tentang Nabi meninggalkan sholat ataupun para sahabat dan mengamalkan waktu zuhur lagi, asar lagi, maghrib lagi. Namun pendapat yang pertama-tama ini mengatakan bahwa yang tinggal seperti itu karena itu kewajiban dan itu utang, dia mesti mengqadha salatnya ya, yang tinggal zuhur atau zuhur lagi, asar lagi, maghrib lagi, seterusnya. Nah, namun pendapat ini ada kelemahan. Apa kelemahannya? Kalau kita mau mengqadha, jelas berapa yang akan kita qadha. Orang tinggal puasa 6 hari Ramadan, jadi dia mengganti 6 hari. Nah, ketika orang ini tinggal, dia anggaplah umur dia 30 tahun, baliknya umur 15 tahun, nah selama 15 tahun ini. Kalau seandainya dia punya umur sampai habis itu, alhamdulillah. Kalau nggak cukup umur dia, baru 2 tahun dia amalkan itu, meninggal. Yang kibat. Nah, ini kelemahan pendapat ini. Nah, pendapat yang kedua menjelaskan bahwa orang yang mengundur-undur saja Allah hukum. Apalagi ini orang meninggalkan. Kalaupun juga ada itu perintahnya, maka dia mesti perintahnya ada dalil. Kenapa? Kembali ke masal. Al-aslu fil ibadah haramun. Hukum asal ibadah itu adalah haram. Nggak boleh. Illa madala dalil. Kecuali ada dalil. Maka pendapat yang kedua ini, itu dibuat dalam kitab itu punya sunnah Syekh Sabiq. Di bab ini juga qada usalah. Kata beliau, orang-orang yang lalai saja dapat hukuman. Nah, kalaupun juga diganti dia, sampai kapan? Nah, bagaimana orang yang tinggal sholatnya? Maka pengarang kitab ini itu lebih pendapat, tengoklah surah Maryam ayat 60, orang itu bertobat. Ila man taba wa amana wa aslaha. Dia bertobat dan dia berjanji bahwa tidak akan mengulangi lagi, dan dia aslaha, memperbanyak amal soleh. Silakan, ini pendapat dua yang berikhtilaf, mau ambil yang mana silakan. Namun ini mandua dia ada dalilnya. Ini lagi sih. Terima kasih. Yang lain silakan yang mau bertanya. Kuinong, mungkin Kuinong pertanyaan. Udah anak-anak tanya. Atau mungkin melalui tulisan, mungkin pakai kertas tulisan. Ya, kalau tidak ada, berarti ini kita bagaimana cara makan untuk dapat berkah. Ini yang Rasulullah contohkan, yang kita amalkan. Bahkan awali ini ketimbang kita mengkaji makanannya, karena makan kita amalkan setiap hari. Pagi tengok kepada gula, dulu kepada gula. Semoga yang kita kaji malam hari ini, yang singkat ini, memberikan ilmu yang dapat diamalkan, sambil kita berharap dan berdoa semoga yang kita makan itu menghadirkan keberkahan dalam hidup kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas kekurangan, dan insyaallah kita sambung nanti di Jumat depan atau malam Sabtu ke depan, yang mungkin izin menjudul beranda lun Jumat kali punya halangan dibirin, berarti Jumat kali nggak libur nih. Tinjau memang Jumat kali deh. Dan untuk malam hari ini cukupkan demikian. Mohon maaf atas kekurangan. Dan Tuhan akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.